Gilang sama Sandy, Bapak tahu, Crazy Rich Malang, promosi ini lebih daripada omset, Pak. Rugi kok, dia berani rugi. Duitnya dari mana nggak tahu loh, Pak. Selama ada investor dari luar apa dari dalam atau dari manapun, kita nggak tahu. Akhir-akhir ini sebutan Sultan, Crazy Rich atau bahkan konglomerat kerap menjadi perbincangan publik. Bahkan salah satu YouTuber yang bernama Profesor Renal Kasali membuat sebuah konten video dengan topik, "Mereka pamer, kaya bohongan, kok dipercaya?" Fenomena orang kaya atau yang biasa disebut Sultan atau Crazy Rich memang mulai mendarah daging bagi masyarakat saat ini. Media sosial menjadi salah satu alat untuk melihat bagaimana sering dijumpai aksi pamer kekayaan dari influencer itu. Padahal yang notabene dulunya orang yang kaya akan semakin tidak menunjukkan kekayaannya tersebut. Karena hal itu bisa berkaitan dengan pajak yang akan dibayarkan. Beda dengan saat ini, di mana kekayaan sudah mulai diumbar di publik. Menurut Profesor Renal Kasali, jika dirinya menggarisbawahi bahwa sejak ia menempuh dunia pendidikan di Amerika Serikat, ia mengerti bahwa orang yang kaya justru menginginkan privasi yang tinggi. Karena anggapan mereka tidak penting publik tahu kehidupan mereka yang telah berkecukupan. Biasanya semakin kaya orang-orang seperti itu justru menginginkan privasi, tidak ingin menjadi perhatian, sebutnya. Bicara tentang pamer, Profesor Renal Kasali menyebut hal itu memiliki istilah flexing. Bahkan flexing digunakan juga dalam dunia marketing. Pria yang sering aktif membagikan pengetahuan ini mencontohkan beberapa tahun lalu ada seseorang yang ditangkap polisi karena menipu. Di situ terduga pelaku penipuan memberikan kepercayaan kepada konsumen agar menaruh uang kepadanya. Di situ mereka dijanjikan dapat umroh dengan harga yang sangat murah sekali. Si penipu itu memiliki rumah yang begitu mewah bak istana, tiang-tiang yang begitu bagus. Bahkan dalam promosinya dengan pasangannya pergi ke Paris, Itali dan lain sebagainya memamerkan benda-benda mewah dan lain sebagainya. Dan setelah ditangkap ternyata uang yang mereka pakai dari hasil menipu para investornya. Contoh yang ditunjukkan Renal Kasali ini sama halnya yang sempat dibuat ramai di publik oleh Nikita Mirzani. Artis yang dikenal kontroversial itu menganggap Juragan 99 bukanlah orang kaya yang sesungguhnya. Namun harta yang dimiliki berasal dari pengusaha kaya asal Malang bernama Henry Sutio, pengusaha pertambangan yang sudah meninggal beberapa tahun lalu. Bahkan belakangan muncul isu jika Oni Hendro Adi Aksono atau dikenal Sultan Jagakarsa yang sempat namanya muncul pada kasus EKTP disebut-sebut menjadi donaturnya. Bukan hanya menyorot tentang hartanya, Nikita mulanya menyoroti tentang plat nomor beberapa mobil milik Gilang yang diunggah di media sosial. Menurut Nikita, plat nomor mobil tersebut tidak terdaftar alias bodong. Hal itulah yang membuat publik bertanya-tanya siapakah sebenarnya Gilang Widya Pramana. Hal kontroversi lain diungkap penggiat sosial media Milam Mahmud Jamhari. Dirinya menemukan kejanggalan dari Crazy Rich Malang tersebut. Pasalnya pada hari sebelum muncul MS Glow, Sandi Purnamasari sempat memposting pertemuan dengan PT Hanson yang tak lain pemiliknya terlibat kasus korupsi Jiwasraya dan Asabri yang total kerugian
negara mencapai 38 triliun. Mila Mahmud menyebut jika tanggal 23 Februari tahun 2017 ada undangan dinner dari PT Hanson. Tanggal 26 Februari tahun 2017 pertama kali produk MS Glow terlihat di akun Instagram Sandi. 2018 bikin pabrik. 2020 baru mendapatkan sertifikat halal. 2021 sudah jadi Crazy Rich. Luar biasa percepatannya di saat pandemi, hampir semua produk kosmetik banting harga, tulisnya. Ia juga curiga jika nama Kaji Edan muncul disebut sebagai pemilik pesawat Juragan 99 setelah dirinya menulis dugaan keterlibatan PT Hanson. Nama Kaji Edan dimunculkan justru untuk kamuflase investor yang sesungguhnya. Menanggapi hal itu, media mencoba mengkonfirmasi kepada Gilang Widya Pramana. Namun hingga berita ini tayang belum ada klarifikasi dari pihak yang bersangkutan.